Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 49 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 10. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub.
Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah yang menyejarah. Hari ini kita memulai masa 9 hari yang biasa disebut novena Natal. Hal mana terlihat dari bacaan Injil pada hari ini yang menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus yang kelahirannya akan kita rayakan pada hari ke-9, yaitu pada tanggal 25 Desember. Dengan membaca silsilah Yesus Kristus, kita diajak untuk menyadari bahwa Allah itu hadir dalam sejarah hidup bangsa manusia. Silsilah Yesus Kristus hendak menunjukkan bahwa kemanusiaan Kristus bukan sesuatu yang seketika ada begitu saja. Kemanusiaan Kristus adalah bagian dari sejarah manusia. Ketika kita merenungkan tentang Kristus, kita merenungkan tentang Allah yang menyejarah, Allah yang hadir dalam sejarah hidup manusia, Allah yang mempersiapkan masa depan yang cerah bagi umatnya. Tidak sedikit orang beriman Kristiani yang beranggapan bahwa Yesus Kristus itu tidak sungguh manusia. Yesus dipahami terlahir sebagai manusia yang tidak sama dengan manusia yang lain. Dengan menyebut Yesus sebagai anak Allah, maka orang beranggapan pastilah Yesus sejak lahir sudah langsung sedemikian berbeda. Pandangan iman yang sedemikian ini sebenarnya merupakan sebuah halangan serius bagi kekristenan. Ketika kita mendengar ungkapan "kamu harus menjadi seperti Kristus", kita segera menampik dengan berujar, "Mana mungkin kami bisa menjadi seperti Kristus? Dia itu kan anak Allah, Dia itu kan Tuhan." Karena itu, merenungkan tentang silsilah Yesus Kristus menjadi sesuatu yang penting untuk memberi bingkai bagi pemahaman perihal siapa Yesus itu. Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh bagian dari sejarah hidup manusia, bagian dari sejarah hidup sama seperti kita semua. Dengan demikian, identitas Yesus sebagai sungguh Allah, sungguh manusia membantu kita untuk merenungkan pergumulan-pergumulan kemanusiaan, sekaligus membantu kita merenungkan misteri Allah. Yesus menjadi titik temu untuk mengenal Allah dan memahami manusia. Semoga demikian. Amin.